Publik kembali dibuat bertanya-tanya mengenai isu lama yang tak pernah benar-benar padam mengenai isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, sorotan mengarah pada pernyataan Rustam Effendi yang menyebut adanya pengakuan mengejutkan terkait dokumen yang selama ini menjadi tanda tanya publik. Dalam pernyataannya, Rustam Effendi tidak sekadar mengulang isu, tetapi menyinggung klaim serius yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik di ruang publik. Artinya kalau kita bicara jujur, Pak Jokowi berhentilah berbohong gitu loh. Berhentilah merekayasa ini gitu loh. Saya aktivis punya jalan juga untuk mencari kebenaran. Artinya pembuat ijazah itu kan kawan-kawan juga lah. Jadi jangan bohongi rakyat. Kalau ijazah Jokowi itu asli, sudah pasti dari dulu itu dikasih tahu. Kan hal gampang, tidak memalukan. Kalau saya pribadi terus terang, untuk meminta maaf itu nggak mungkin. Supaya saya diminta SP3 itu nggak mungkin. Justru SP3 itu bisa terjadi buat saya, asal ada syaratnya. Syaratnya Jokowi harus meminta maaf dulu kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Ijazah ini kan bukan milik Jokowi. Cuman dia mengaku-ngaku aja itu dia. Itu. Ada kan berita saudara, kalau kan tapi kan dekat lah ya Bang Miki kan ya. Dan bahkan Bang Rustam membawa pesepedanya di lapangan Bang Miki untuk dengan Bang Rustam. Dan ketika sebelum soal atau sebelum soal, adakah dia atau WA? Sebelum sowan ke sana UGM ya, ke rumah Jokowi ya. Sebelum sowan malam itu kita rapat-rapat untuk menentukan siapa, dengan apa, bagaimana gitu loh. Ya biasalah, Bang Egy jadi ketua kan, mengatur sana, ngatur sini. Tapi yang membingungkan itu sampai hari ini saya bertanya-tanya, kenapa pada hari hanya Bang Egy nggak hadir. Nah, apalagi melihat kejadian seperti ini, saya malah mempertanyakan sekali, jangan-jangannya ada sesuatu nih sebelum kita berangkat nih, kan gitu. Ya sesuatunya ya rakyat bisa menilai lah. Ya kalau Bang Egy selalu bilang buktikan, ya kalau buktikan ya buktikan aja dia dengan Allah lah, kan begitu. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Udah. Oke. Yang mana? Yang mana punya ibu, yang mana punya ibu? Ininya mic-nya? Masih Bang Rustam. Oke, ya gimana? Mari. Nah, saya mau tanya tuh, seberapa yakin Bang Rustam dengan foto yang ada di ijazah Jokowi itu adalah foto Soekarno? Kalau saya kan berdasarkan analisanya Rosuryo. Cuman yang pasti itu kan foto bukan foto Jokowi. Bisa aja ini saya bilang lebih mirip fotonya anak buahnya Bang Refli Harun ini. Oh iya betul. Iya kan, dengan kacamatanya. Justru dia lebih mirip yang di ijazah itu. Tapi ini tidak mirip dengan Jokowi. Jadi setelah saya kaji kawan-kawan aktivis, bahkan kawan-kawan kita yang dulu relawan Jokowi itu gitu loh. Ini ada garis benang merahnya lah. Nah, itulah yang kita cari berdasarkan analisanya Rosuryo, Rismond dan Dr. Tifa dan TPUA sendiri yang memang dari awal itu tidak meyakini itu fotonya Jokowi. Ketika itu dinyatakan itu palsu oleh ahli-ahli ini, 3 ahli ini, saya malah berkeyakinan kalau memang palsu, artinya ini ada pembuatnya dong. Oh iya. Nah, inilah yang lagi kita kaji, kita cari siapa pembuatnya. Walaupun salah satu orang yang ikut membuat itu udah mengakui kepada saya gitu. Jadi saya tidak bisa bilang lagi itu asli, orang pelakunya mengakui kok. Dia bersama Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo gitu loh. Cuman kan Eko ini kan nggak berani tampil gitu loh. Klarifikasi dong, biar kita pertemukan nama yang bicara sama orang-orang kawan-kawannya Eko dulu gitu loh. Nah artinya stop lah, polisi jangan mengembangkan ini seolah-olah ini identik, ini asli. Kasihan institusi Polri saya, dibayar oleh negara, dibayar oleh gajinya rakyat. Artinya seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, untuk kebenaran.
bukan untuk pembenaran kan gitu, untuk kebenaran gitu loh. Masalahnya hari ini kan kita lihat lah, kasihan juga Pak Listio Sigit lah. Saya rasa beban mental ini dia. Sebentar lagi juga pensiun 2027 ya. Kalau ini terjadi kesalahan yang fatal, artinya kedepannya itu apa nggak jadi pembicaraan publik. Ini sangat dampaknya luar biasa loh. Siapa yang waktu kasus itu, siapa Kapolrinya? Ya Pak Listio. Tapi kan orang rakyat melihat kenapa Pak Listio seperti ini? Ya karena orang tahu lah siapa yang mengangkat Pak Listio itu. Ya Joko Widodo. Nah, inilah harus dipecahkan, maksud saya. Harus dibatasi antara pengabdian dengan apa jasa yang telah diberikan kan gitu. Kan polisi ini kan pengabdian terhadap rakyat. Jadi stoplah memain-mainkan institusi Polri untuk memanfaatkan situasi pemalsuan ijazah Jokowi ini gitu loh. Saya rasa Pak Prabowo juga tahu lah hal ini. Nggak mungkin nggak tahu lah. Pak Prabowo kan masih sehat, matanya masih normal. Lihat fotonya juga, mungkin Pak Prabowo ketawa-ketawa kali di dalam. Kira-kira seperti itulah. Oke. Bang Rustam, apakah ada tawaran restoratif justice terhadap klaster pertama ini? Oh ada dong. Kalau nilai dia nggak nawarin nilai, cuman tawarin untuk ini ke Solo, ke rumah Jokowi kan. Sampai tadi pagi sebelum berangkat ini aja masih di telepon dari semalam gitu loh. Ada tawaran itu? Ada tawaran untuk ke sana. Ya saya nggak tahu nih. Tawaran itu menguntungkan saya atau menguntungkan orang yang akan membawa saya kan gitu. Tapi tawaran itu bukan cuma SP3 tapi berupa uang juga mungkin. kalau uang sih belum ngomong ya kan. Cuman SP3 lah soalkan begini Bang Ustam. Gua nggak penting lo mau SP3 atau enggak. Gua cuma mau membuktikan ijazah ini asli apa enggak kan gitu aja. Satu pertanyaan Bang. Ini ada rakyat tanya Bang gitu. Antara Mulyono sama Dilmanto yang ijazah sama ijazah dokteran gimana tuh Bang? Seharusnya nggak usah bingung rakyat ini. Dokteran siapa Bang? Ijazahnya? Jadi gini, ini kan banyak masukan-masukan ya, yang orang-orang yang memang bantu kita bekerja di lapangan dari Solo sampai DKI sampai nasional. Jadi memang kata Dr. Zul itu bilang kalau ijazah itu memang Joko Widodo. Joko Widodo memang pernah kuliah kata di UGM gitu kan. Nah, fotonya itu juga foto Joko Widodo. Itu kata Dr. Zul ya. Tapi bukan Joko Widodo yang kemarin jadi presiden. Ini permasalahannya yang harus kita cari kebenarannya gitu loh. Berarti beda tuh, ada insinyur dan dokter. Jadi gini, saya ngomong lagi dengan Dr. Zul. Ini sebenarnya insinyur apa Dr. Andes? Dia bilang saat itu mah belum ada tercantum titelnya Dr. Andes atau insinyur di jasa itu. Oh, tapi artinya saya pikir itu bisa-bisa aja mau jadi insinyur kayak, mau jadi Dr. Andes kayak, mau jadi susah hidup kayak Esa gitu Mas. Siap. Wah, ini ada semangat. Ini ada Mas Roy. Bagaimana tanggapan Mas Roy? Kasus ini. Kita doakan semua, moga-moga hari ini Bang Rustam, Bu Kurnia, dan juga Pak Rizal Fadilah lancar. Amin. Ya, kita menegakkan kebenaran. Amin. Jangan takut kepada kebatilan. Amin. Ya. Takbir. Yuk, Allahu terus. Akbar. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah Mas Roy datang. Jadi Mulyono bedanya apa Bang? Bedanya namanya udah beda, mukanya beda. Jadi memang ini disiapkan untuk dibeda-bedain, semua orang jadi bingung. Tapi yang pasti itu bukan fotonya Jokowi. Siapapun orang itu. Oke Bang Rustam. Oke, gitu aja ya.